Washington News and Talk. Mulai tahun 2023 ini, ijazah PAUD akan dijadikan syarat untuk masuk sekolah dasar negeri di Kota Semarang, Jawa Tengah. Ijazah PAUD yang dijadikan syarat masuk SD negeri ini diharapkan dapat menjadi bekal bagi siswa dalam menempuh pendidikan. Hal ini dikarenakan dalam pendidikan PAUD sudah ditanamkan nilai-nilai karakter dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kebijakan ini akan efektif? Kita jumpai Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Semarang, Dr. Muhammad Ahsan, SAG, MKOM. Washington News and Talk. Halo, selamat siang Pak Ahsan. Selamat siang Mas Sofa. Baik Pak, terkait dengan ijazah PAUD yang akan dijadikan syarat untuk masuk SD ini, apa yang menjadi pertimbangan Pak? Ya, baik Mas Sofa. Perlu saya luruskan ya bahwa untuk masuk SD itu tidak ada persyaratan ijazah PAUD. Jadi untuk masuk SD itu persyaratannya ya persyaratan usia gitu. Namun demikian ijazah PAUD minimal setahun menempuh pendidikan PAUD itu kami berikan apresiasi, tapi itu bukan sebuah persyaratan. Demikian maksud saya. Berarti tanpa ijazah PAUD pun untuk tahun 2023 ini masih tetap bisa mendaftar untuk ini ya Pak ya, SD itu ya? Iya, persis seperti itu situasinya ya. Tapi ini Pak, terkait dengan kebijakan ini, apakah akan diterapkan nanti Pak? Ya memang akan kami terapkan di penerimaan peserta didik baru Kota Semarang tahun ajaran 2023-2024 bahwa untuk pendaftaran masuk SD negeri itu lulusan PAUD, ijazah PAUD, artinya anak-anak yang sudah menempuh pendidikan di PAUD minimal 1 tahun itu kami berikan apresiasi ya sebagai bentuk penghargaan kami kepada peserta didik tersebut yang sudah menempuh pendidikan pra-SD itu. Karena memang pendidikan pra-SD itu kan dirasa penting dalam rangka untuk membantu tumbuh kembang anak dalam pendidikannya. Begitu Mas Okta. Berarti untuk sekarang kalau untuk ijazah PAUD ini apakah juga ini jadi syarat prioritas atau sama saja Pak dengan lulusan dengan yang tidak ikut PAUD ini Pak? Iya, kita berikan apresiasi, artinya kita berikan poin tambahan. Jadi anak-anak yang menempuh PAUD 1 tahun itu akan ada poin tambahan bagi anak tersebut. Tapi bagi anak yang belum pernah sekolah PAUD sama sekali ya tetap bisa mendaftar ke SD gitu. Cuman tidak mendapatkan apresiasi atau poin tambahan yang dimaksud. Apakah untuk penerapan nanti ke depannya yang terkait dengan ijazah PAUD ini apakah termasuk dalam wajib belajar yang akan bertambah jadi 13 tahun Pak dalam RUU Sisdiknas ini Pak? Ya, saya belum bisa matur sejauh itu ya Mas. Yang terpenting adalah kita terus dorong kepada orang tua, kepada masyarakat, kita berikan edukasi bahwa pendidikan pra-SD itu juga bagian yang penting yang perlu diberikan kepada anak-anak kita untuk menyiapkan anak-anak kita itu lebih siap gitu, lebih kondusif atau mendapatkan pendidikan sesuai dengan tumbuh kembangnya. Terutama juga yang tidak kalah penting adalah pendidikan pra-SD itu, karena selama ini kan pendidikan pra-SD dianggap itu tidak begitu penting ya oleh sebagian kalangan masyarakat, padahal itu kan juga penting bagi anak-anak. Berarti ini sebagai salah satu bentuk sosialisasi juga ya Pak ya? Betul ya, kan untuk memberikan pemahaman bersama kepada masyarakat terkait dengan pendidikan ini kan kita perlu waktu gitu kan, jadi perlu sosialisasi dengan berbagai macam kanal dan strategi gitu Mas Tova. Untuk terkait dengan kompetensi yang diharapkan apa Pak kalau buat masuk SD itu bagi para calon siswa Pak? Ya, kalau kompetensi calis itu kan jelas itu tidak dipersyaratkan. Jadi baca tulis dan hitung itu
menjadi bagian tanggung jawab baik guru-guru yang ada di kelas 1 SD maupun kelas 2. Jadi memang untuk pendidikan PAUD itu ya pendidikan untuk mematangkan sisi psikologis, fungsi-fungsi motorik anak-anak bisa berjalan dengan baik. Anak-anak itu karakternya juga terbangun dengan baik, karakter dasar untuk bisa terbiasa mengucapkan terima kasih gitu kan, minta tolong, mohon maaf bila mereka melakukan salah. Kebiasaan-kebiasaan itu ditanamkan dengan baik, secara happy, menyenangkan di jenjang PAUD. Dan itu mereka bisa bersosialisasi. Untuk menanam karakter itu kan perlu ketemu dengan teman-temannya dan perlu bimbingan guru gitu. Sehingga ini menjadi hal penting yang masyarakat juga perlu memahami karakter anak-anak di usia dini itu perlu dibangun bersama-sama. Untuk tingkat pemerataan PAUD sendiri di Kota Semarang sudah cukup merata ya Pak? Ya, di Kota Semarang itu untuk satuan pendidikan PAUD yang ada di data kami mencapai 1.200-an Mas. Jadi dari 177 kelurahan dan sebarannya juga cukup baik. Sehingga dari sisi ketersediaan atau keberadaan satuan pendidikan PAUD tidak ada persoalan. Ya, sebagian saja dari lembaga-lembaga PAUD itu sekitar mungkin 10%-an itu belum memiliki izin operasional, tapi ini masih terus kita lakukan pembinaan biar satuan-satuan pendidikan PAUD itu juga resmi dan punya izin operasional. Selama ini Pak, apakah dengan ikut pendidikan PAUD ini dapat berefek Pak pada peserta didik atau calon peserta didik di tingkat SD Pak, baik itu untuk mungkin tidak istilahnya untuk mengejar kesamaan dengan siswa-siswa lainnya ataupun guru lebih mudah mengajar begitu Pak? Ya, kita meyakini seperti itu. Jadi secara mental, fisik, psikologis itu situasi dan kondisi anak-anak yang sudah menempuh jenjang PAUD tentu jauh lebih baik. Mereka mampu bersosialisasi, mampu melakukan komunikasi dengan lebih baik. Kan itu tentu menjadi nilai tambah ketika anak-anak itu menempuh jenjang SD. Gitu. Selain dari pendidikan PAUD sendiri Pak, pendampingan orang tua ini juga penting nggak Pak dalam kehidupan sehari-hari anak dalam mendidik juga. Ini kalau dari PAUD sendiri apa sih Pak yang jadikan catatan penting bagi orang tua Pak untuk yang bagi siswa yang akan mengikuti pendidikan di PAUD ini Pak? Ya, baik. Jadi persis Mas, jadi pendidikan itu kan menjadi tanggung jawab bersama-sama ya, tidak hanya tanggung jawab dari pemerintah sekolah, tapi juga tanggung jawab dari orang tua maupun masyarakat. Kita semua punya tanggung jawab bersama. Orang tua punya domain, punya waktu yang lebih banyak bersama dengan anak-anak kan di rumah. Jadi itu pun juga penting bagi orang tua untuk memberikan pendidikan yang tepat kepada anak-anak dalam rangka memberikan anak-anak usia dini itu biar mereka kesiapan nanti untuk di sekolah dasar juga lebih baik. Lalu satuan pendidikan seperti PAUD juga punya kontribusi besar kan itu. Kalau di rumah kan ketemunya hanya dengan orang tua, kakak atau adik kalau punya saudara Mas ya. Tapi kalau menempuh pendidikan di PAUD, berinteraksi dengan teman-temannya, berinteraksi dengan guru itu kan jauh punya eksplorasi dan pengalaman yang berbeda dari sisi interaksi dan berkomunikasi kan gitu. Jadi itu saya kira sinergi antara satuan pendidikan PAUD dengan orang tua dalam bareng-bareng untuk memberikan pendidikan sesuai tumbuh kembang anak di usia PAUD itu juga penting. Maka juga sekarang perlu semacam penyadaran bersama juga bahwa anak-anak PAUD itu jangan dipaksa untuk bisa kalistung gitu. Orang tua juga harus tahu. Sekolah-sekolah satuan pendidikan PAUD sudah memahami itu ya, tetapi orang tua kadang-kadang anak kalau lulus PAUD, lulus TK mau masuk SD belum bisa membaca itu berarti TK-nya itu tidak bermutu, PAUD-nya tidak bermutu, tidak seperti itu. Justru memang anak-anak di usia PAUD itu tidak bisa dipaksa, tidak boleh dipaksa untuk bisa kalistung.
Iya, iya. Dan guru-guru SD di kelas awal, seperti kelas 1, kelas 2, itu juga sama. Teman-teman guru SD, kelas 1, kelas 2 harus memahami bahwa mereka tetap punya tanggung jawab untuk membimbing anak-anak untuk bisa baca, tulis, hitung di kelas-kelas awal SD itu. Tidak boleh lepas tangan, karena itu bagian dari tanggung jawab guru kelas awal di jenjang SD atau SD. Demikian Mas Okta. Ya, ini pemahaman seperti ini harus bareng-bareng kita berikan. Iya Pak, betul. Untuk ini Pak, kalau dari PAUD sendiri presentasinya di Kota Semarang keikutsertaan masyarakat tuh seberapa Pak? Ya, dari hitungan kasar kami sekitar 85-90%. Jadi masih sekitar ada 10-15 anak-anak di usia PAUD yang bisa menempuh jenjang PAUD. Tapi toh itu perlu garisbawahi bahwa anak-anak yang memang sudah saatnya masuk SD, usia SD ya, usia 6-7 tahun, itu bisa mendaftar di SD meskipun belum menempuh pendidikan PAUD 1 tahun. Apalagi yang sudah 7 tahun ya tidak harus menunggu dulu, dia harus ke PAUD, bisa langsung mendaftar SD. Sehingga nanti dari sisi usia ya masih bisa relatif sama dengan teman-teman di kelasnya lah. Berarti kalau dari segi umur sudah cukup masuk SD, ya sudah masuk SD, tidak ada di aja, gitu. Langsung di PAUD gitu Pak ya? Dipaksa ke PAUD, betul. Ya. Untuk tadi Pak, terkait jumlah 85 hingga 90% tadi itu, apakah akan didorong terus Pak untuk peningkatan mungkin di 100% mungkin di Kota Semarang? Ya, baik Mas. Jadi tentu kami punya tanggung jawab untuk terus meningkatkan partisipasi dari sisi kuantitas anak-anak bisa menempuh pendidikan di PAUD, dari sisi kualitas. Jadi tidak hanya kuantitas saja, tapi kualitas di pendidikan anak usia ini juga terus kami dorong untuk selalu ditingkatkan sehingga pendidikan itu bermakna. Jadi baik kuantitas maupun kualitas kita dorong untuk selalu kita tingkatkan. Kalau dari segi orang tua Pak, terkait anak-anak yang memiliki anak mungkin sebelum pra-PAUD itu, apakah sudah disosialisasikan Pak oleh pemerintah untuk mungkin ayo masuk ke jenjang PAUD begitu? Ya, betul Mas. Jadi kami di Dinas Pendidikan itu ada program yang namanya Happy Parenting. Jadi itu adalah program sosialisasi kepada orang tua, masyarakat yang terkait dengan pentingnya pendidikan PAUD. Jadi sosialisasi terus kami lakukan melalui berbagai cara dan kata. Termasuk tadi kami punya program khusus, yakni program Happy Parenting ya. Ini sudah 2 tahun ini jalan. Sejauh ini program Happy Parenting bagaimana Pak responnya Pak? Ya, responnya bagus. Setiap angkatan kegiatan itu pesertanya juga penuh. Kita ngundang 40 orang tua juga penuh, dan itu hampir merata di setiap kecamatan di Kota Semarang. Berarti untuk orang tua yang istilahnya untuk cara mendidiknya pun juga Kota Semarang pun ikut hadir begitu ya Pak ya? Ya, seperti itu. Jadi guru-guru PAUD-nya juga kami berikan kegiatan-kegiatan seperti fintech dan workshop gitu kan. Untuk orang tuanya kita berikan kegiatan dengan label Happy Parenting. Terakhir Pak, mungkin bisa memberi himbauan kepada calon orang tua yang punya anak yang akan masuk mungkin PAUD atau SD untuk dapat memperhatikan pendidikan anaknya khususnya di Kota Semarang ini Pak. Ya, baik, terima kasih Mas. Untuk Bapak Ibu, para pendengar Radio El Sinta, kami dari Dinas Pendidikan Kota Semarang ingin bersama-sama dengan Bapak Ibu warga Kota Semarang yang memiliki anak usia ini, anak-anak yang PAUD, Bapak dan Ibu dapat menyekolahkan anaknya di jenjang PAUD yang dekat dengan tempat tinggal masing-masing, karena pendidikan anak usia dini itu penting untuk menyiapkan secara fungsi-fungsi fisik, fungsi-fungsi psikis, psikologis, motorik, sehingga mereka nanti bisa berinteraksi dengan teman-temannya, supaya kita ingin tumbuh kembang anak-anak kita itu berjalan dengan baik, berjalan dengan normal, dan tidak perlu terburu-buru
anak-anak Bapak dan Ibu yang menempuh jenjang PAUD itu harus bisa baca, tulis, dan itu. Yang terpenting adalah karakter anak-anak kita itu terbangun fondasinya dengan baik. Contoh yang konkret, anak-anak kita itu terbiasa berkomunikasi dengan baik, terbiasa mengucapkan terima kasih, terbiasa mengucapkan minta maaf, terbiasa minta tolong. Jadi tidak asal nyuruh-nyuruh gitu kan. Karena kalau terbiasa nyuruh tidak hanya dengan temannya, kadang dengan orang tuanya pun tidak minta tolong kan, nyuruh gitu kan. Jadi minta tolong, berterima kasih dan minta maaf itu menjadi kebiasaan anak-anak kita semuanya yang mereka peroleh dengan cara yang nyaman ya, dengan cara bermain, dengan cara menyanyi atau dengan cara menari itu, dan riang bersama teman-temannya, ditemani oleh gurunya yang ada di jenjang PAUD. Saya kira itu Mas. Baik Pak Hasan, berarti masyarakat semuanya. Untuk pendidikan PAUD ini dapat menanamkan sikap-sikap yang dapat baik dan bermanfaat di masyarakat untuk anak kelak begitu ya Pak ya. Baik, terima kasih Pak Hasan atas waktunya pada siang hari ini ya Pak ya. Selamat siang Pak. Ya, selamat siang Mas. Demikian pendengar, Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Semarang Dr. Muhammad Hasan SAG MKOM. Semarang News and Talk.